السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولمشايخنا ومعلمينا ولعلمائنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bi'ulumihi fid darain amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, pemuda dan pemudi, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah detik-detik menjelang datangnya Sayyidus Syuhur, ya, penghulu bulan, pimpinannya segala bulan, Syahrus Siyam, ya, atau Syahrus Saum. Ya, jadi saum siam sama, puasa diterjemahkan. Jadi jangan kayak dulu lagi sembahyang, puasa itu apa? Nah, kan kita bilang bahasa Indonesia juga kan. Jadi kadang orang kurang bahan, ya. Seperti itu, ya. Jadi ngorek-ngorek yang akhirnya dia kecemplung sendiri, ya. Jadi kalau dibilang Tuhan, kita yang beriman ngomong, ya Tuhan yang segala makhluk berhajat kepadanya, dia nggak berhajat kepada makhluk. Ya Allah, kita yang katakan Tuhan, kita yang ngomong, dialah yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan dan tidak memiliki sifat kekurangan. Walaupun mungkin di luar sana bilang Allah fasih, tapi gimana? Nah, ya sudah, begitu saja. Tidak ada ilah selain Allah. Kurang kerjaan aja. Ya udah, Tuhan menurut kita siapa? Begitu saja. Nah, alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kesempatan, ya, masih dikokohkan iman kita, ya, disemangatkan, ya, kita masih bisa mengikuti, ya, hal-hal kebaikan yang mudah-mudahan ketika itu kita syukuri. Allah berjanji, tapi kita buktikan. Yang penting sama makhluk itu, sama hamba itu bukti. Allah tuh nggak perlu diingat-ingatkan. Kita sajanya itu yang kurang sabar. Coba paham ke sana. Berdoa, kan Allah yang nyuruh kan? Ada Allah bilang seminggu cair ya. Ya ada kan? Ya sudah. Taat, kan Allah yang nyuruh kan? Ya sudah, kerjakan aja, adalah itu nanti. Diserahkan saja. Nah, cuman pakai prosedur lah. Bukan asal. Kan begitu ya? Nah, jadi kalau barang dunia, perkara dunia, asal itu tidak diterima asal-asalan, apalagi kepada zat yang maha, yang walaupun di satu sisi terserah, orang dia yang punya, dia yang menentukan.
Tapi karena ada contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sembarangan, tidak abai. Ya sudah, ikutlah standarnya sepersekian persen. Nggak bisa 100 kan? Ya sudah, sepersekian. Bo ada mirip-miripnya sama Rasul, kenapa? Itu yang mau ya kita lakukan. Jangan pokoknya, ya. Ya, kalau pokoknya bagus nggak apa-apa. Ini pokoknya, ya tengok-tengoklah pohonnya. Pokoknya itu kan, ya. Tengok apa betul enggak, sesuai tidak. Itu yang mau kita tanamkan dalam ya jiwa kita masing-masing. Nah, masuk kajilah. Pengajaran yang ke-39. Saya tengok, loh kok bulan 2 nggak ada. Saya cari, oh iya rupanya apa? Mi'raj kita. Gitu. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan puasa, paling tidak dengan adab. Ya. Jangan puasa perut lapar tok, mulut kering tok, kan gitu ya. Nanti ke adab. Mata, mulut, telinga bagaimana? Jadi walaupun ini bukan bab puasa, tapi nyangkut paut ke sisi batinnya. Kalau lahiriah udah hafalnya ini, rukun puasa cuman 2 kalau mau disingkat. Niat pada waktu malam, ya kan? Kapan? Maghrib. Nah, aku tanya lah dulu, Pak, kalau orang sini buka puasa pakai apa lah? Pakai apa Pak Isa? Buka puasanya? Pakai kolak. Iya. Atau pakai kurma, ya. Ya macam-macam lah kan. Awak sana buka puasa pakai TV. Tapi di Medan buka puasa pakai TV, Bu. Bingung mama. Ya kan? Nak gadis mana? Kalian buka puasa pakai TV atau pakai kolak? Pakai kolak. Jadi nggak nengok TV, buka saja gitu. Ya kan? Berani pasti pakai TV kan? Ya sudah. Iya, waktu. Jadi bukanya pakai TV, bukan pakai kolak. Itu dulu Pak. Seluruh guru kami, almarhum Ustaz Mas'ud, itu sering kali nyeluruhin anak Tuan Abdul Halim, Muhammad Mat. Dan buka puasa pakai apa, Mat? Pakai kentong, pakai radio. Dulu kan gitu. Sering. Itu apa? Terkenang-kenang lah kami. Jadi ini pengajaran yang ke-39. Berkata waliullah ta'ala yang bernama Abu Yazid biasanya disebut Bustami, ya kan? Itu barusan saya baca kitab di barisinya. Pas cocok. Al-Bastami. Bastom. Atau Bistom. Bukan Bustom. Malah di Indonesia ngetop yang bus itu. Itu yang nggak ada secara kitab ya. Tapi udahlah, orang Indonesia ini kan kadang caplok-caplok aja, nggak permisi ya kan. Itu mau anti Arab pula itu, kan gitu ya. Arab apa penjajah, ya Allah. Yang mata ini itu nggak dibilang penjajah, ya. Yang jelas-jelas diimpor banyak-banyak ya. Itu nggak dibilang penjajah, malah didatangkan. Islam kita bukan Islam Arab. Aduh ya Allah. Tanya kiai nabimu dari mana, bilang. Tuh kiai besar yang ngomong kayak gitu. Saya nggak peduli kalau saya, prinsip saya, ya. Kalau itu menyangkut nanti bisa ke akidah, nggak ada cerita kiai besar, kiai kecil. Jangan dibela-bela. Nabi ada orang Jawa rupanya. Itu. Lama-lama Wali Songo itu dari Cina katanya. Kiai itu yang ngomong. Kan itu ya. Satu yang suka nyebelin itu bilang, jadi ikutan dari Cina katanya. Kalau jilat jangan kayak gitulah, jangan dokter sejarah. Naik adrenalin saya ini. Kan gitu ya. Jadi al-basmom
atau al-Bistom. Nah, rahmatullahi alaih. Lalu aku pada menyatakan suatu masalah ya kepada 4.440 mimbar. Banyak kali. Ya mungkin sehari sekian kan gampang hitungnya. Sehari 3 kali, kali setahun berapa sudah? Ya 3 kali 360. Berapa? Banyak lah pokoknya. Terus tahun. Ya kan? Taruhlah setahun 1.000. Ya. Nah, kalau 10 tahun 10.000 kan ya sudah lewat kan? 4.444 mimbar. Ya sudah lewat itu. 10 tahun. Nah, begitu cara ngitungnya. Ya saking ngetopnya kan. Awak aja nggak ngetop kan gitu ya. Apa? Sejumat sekali naik mimbar. Nah, itu pun kalau ada jadwal. Kalau nggak ya sudah nggak apa-apa. Nah. Jadi 4.440 ya 4.440 mimbar ya 40 enggak 44 ya. Maka tiada aku dapati akan jawabnya. Aku nanya nggak ada yang jawabannya betul atau tidak memuaskan atau nggak bisa jawab. Maka heran diriku. Nah, heran ini pun bahasa Arab. Hayron. Tengok di Quran. Hayron lahu. Heran. Ya kan? Bahasa Arab. Itu tadi. Ngambil punya orang nggak permisi. Kalimat. Kalau bahasa Indonesia, kalimat itu sempurna nggak? Sempurna. Saya makan jagung goreng. Sempurna itu namanya kalimat. Coba dalam bahasa Arab. Saya itu kalimat. Makan itu kalimat. Jagung itu kalimat. Rebus itu kalimat. Berapa kalimat itu? 4. Sempurna enggak? Sempurna. Disebut al-kalam atau al-jumlatul mufidah. Dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Yang saya itu kata. Makan itu kata. Tinggal katanya kemana? Di kata dasar, kata benda atau kata perbuatan atau pekerjaan. Nah, coba. Kan beda jauh kan? Ya itu. Jadi jangan kalau benci tuh jangan semua diungkapkan. Jadi nampak jelek awak ya kan. Mau jelekkan orang, semua diungkap, jelek jadinya kita. Nah, itu. Jadi maka heran diriku. Kemudian aku masuk kepada Ka'bah. Kalau dulu masih bebas. Iya kan? Nah, ini mungkin sekitar tahun 200-300 paling lama. Atau masih 100 atau 200. Ya. Masuklah aku pada Ka'bah. Maka aku jabat akan pintunya. Aku peganglah pintunya. Maka aku berkata, hai Tuhanku. Ketika pegang pintu Ka'bah itu, ya dalam hati, apa suatu selamat agama? Ya, dengan apa agama ini selamat? Maka menyeru oleh yang menyeru. Itu disebut hatif. Maka telepon itu disebut hatif. Al-hatiful hawaiyah atau hawatibul hawaiyah. Ada suara nggak ada orang. Misterius. Kan gitu ya. Nah itu. Jadi dulu hatif. Apa ya bisa saja jin disuruh Allah atau malaikat menyeru. Hai Aba Yazid, selamat agama di dalam memeliharakan kesempurnaan janji Tuhanmu. Mau selamat agamamu, sempurnakanlah janji kita kepada Tuhan, kepada Allah. Wa aufu bi ahdi. Nih, sering Allah pancing kita dulu. Apa kata Allah? Aufu. Kalian sempurnakan, kalian tunaikan biahdi janjiku. Ufi biahdikum. Ku sempurnakan janjiku kepada kalian. Kan kita dulu kan disuruh kan? Jadi jangan tadi merasa sudah dekat padahal masih jauh.
Ya, minta diterima padahal syarat kurang. Minta diopeni Allah padahal kita nggak ngopeni Allah. Nggak peduli dengan Allah. Banyak ngingat selain Allah. Mau selamat agama, apa? Penuhi janji Tuhan. Ya udah apa? Bukalah Quran. Ini mohon maaf. Ya sebenarnya nggak perlu mohon maaf. Ya orang bagus kok. Ya apa? Ini saya kampanye kemana-mana. Bacalah Al-Quran dan terjemahannya. Coba. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa yang tahu terjemahannya? Berapa orang sini kalau tahu? Ya kan? Jadi mau tahu apa Alif Lam Mim? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Jangan bula aja. Ya. Nah ini mumpung. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Berhenti di situ. Enggak ada tanda wakaf. Ya. Napas masih bisa. Kok berhenti? Turun temurun. Lanjut aja. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa pula? Nah, kalian yang belajar tajwid. Saya ingatkan saja. Coba berhentinya. Hudal linnas. Kan enak ngulanginya hudal linnas. Kena enggak? Kena. Kan bagus wakafnya kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Balik. Ya ibtida'nya mana? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka jangan ikut yang turun-temurun yang enggak terjaga itu. Mana terpikir-pikir kan? Itu saya kampanyekan, saya rombak pelan-pelan. Kenapa? Kita tahu kok diam saja. Kan gitu. Sama yang suka ngelagu-lagu Quran itu apa? Il kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu yang berhenti di mana? Sebelumnya Pak. Itu berhenti, nggak ada tanda wakaf. Tapi ketika lanjut nggak diulangi lagi kan? Saya tanya, kenapa begitu? Belum ada yang bisa jawab. Muridnya, gurunya belum saya tanya. Bela lagu atau bela ilmu Qur'annya? Coba tengok nanti. Ya, tengok itu. Itu nggak ada tanda wakafnya itu. Tapi berhenti di situ. Ya. Kalau nggak salah di ada itu berhenti kalau salah ya. Terus lanjut aja. Coba tengok nanti. Yang kori-kori ini sering baca. Ya, coba. Bolehkah demikian? Kalau yang tampil-tampil itu seperti itu. Karena saya awam di situ, boleh nggak? Ya, itu aja. Pertanyaannya. Jadi pernyataan ya. Jadi bacalah Al-Quran dengan diiringi terjemahannya. Biar kita tahu apa sih Al-Quran itu. Alhamdulillah kami sudah masuk juz amma. Semalam mungkin masuk sudah ke juz amma. Tiap hari baca entah berapa ayat, belasan atau puluhan ayat sampai kalau pendek-pendek. Tiap hari habis subuh. Ya sampai isyraq lah kira-kira. Berhenti dari habis subuh isyraq. Banyak sekali gunanya. Yang kita nggak tahu-tahu ya ada di sini isyarat Al-Quran. Quran bicara tentang ini tentang itu. Ya Allah, jauh kali rupanya kita selama ini dari Al-Quran. Coba, biarlah 1-2 ayat tapi tahu isinya, ngerti. Kenapa? Kita nggak mutabadir, nggak cepat, nggak segera. Mesti nengok terjemahan baru tahu isi. Ya sudah. Itu senjata yang amat ampuh. Nggak akan ada orang yang bisa mengimbangi. Tapi cuman jadi kebanggaan, nggak pernah kita gunakan, nggak tahu kita hakikatnya, nggak tahu kita kehebatannya. Bagaimana? Makanya tetonggo saja Quran itu kadang kan berabu, besarang laba-laba, bekutu buku. Kenapa kalau ada orang meninggal baru dibuka? Sayang, kitab suci ketika ada orang meninggal baru dibuka. Sebulan, seminggu sekali dibuka, itu pun surah Yasin.
saja, nggak pindah-pindah, dan nggak pernah tahu apa arti Yasin wal Qur'anil Hakim dan seterusnya. Cerita apa Yasin itu nggak tahu. Jadi nggak perlu, bukan sayang. Nah, itu. Cuman jangan kayak yang sana-sana itu. Nggak berpahala baca Quran kalau nggak tahu artinya. Kasih Quran. Quran tok kasih. Baca, terjemahkan. Bisa nggak? Etiko kali. Oh, dia pun nengok terjemahan kok. Bilang seperti itu. Iya, paham tak paham, tahu nggak tahu artinya dapat pahala. Iya. Karena itu kalamullah. Tapi alangkah ya indahnya gitu ya. Alangkah bahagianya. Alangkah senangnya kalau kita tahu apa yang dikandung oleh ayat-ayat Allah tersebut. Itu ayat suci, bukan ayat konstitusi, kata Habib. Nah, yuk lanjut. Jadi selamat agama itu menepati, menyempurnakan janji kita kepada Allah. Satu. Maka aku berkata, hai Tuhanku, pada apa suatu selamat iman? Kalau tadi selamat agama, menyempurnakan janji kita pada Allah. Iman kalau selamat pakai apa? Dengan apa? Maka menyeru oleh yang menyeru, hai Aba Yazid, bermula selamat iman itu di dalam memeliharakan lisan daripada dusta di bawah puasa. Ya, karena ya puasa, tapi takutnya akan sikit, nggak kerasa. Iya, nggak terasa, nanti di sana berat. Yang kita dustai pun dia nggak ngerasa juga. Dianggap seluruh itu. Ya, dianggap kita orang jujur. Dia mah bagus, kita mah mampus. Alhamdulillah. Kan gitu ya. Jangan dusta. Pelihara nih. Kenapa? Negara hancur karena karena banyak kedustaan. Pajak. Yang di sana ngemplang pajak. Kan gitu. Mana pajak itu untuk kemakmuran? Iya betul, kemakmuran sepihak. Ya. Mereka makmur, awak berjamur. Ya. Itu namanya angel. Angel. Ya. Payah. Nah, jadi apa? Jangan dusta. Apalagi udah biasa. Aduh, kalau nggak berdosa malah nggak sah kayaknya ya. Malah uring-uringan dia. Naudzubillah. Ya. Dan daripada mengupat-ngupat, ini pun enak, gurih ini. Kalau di Tembung sana ada rujak simpang jodoh, kalah itu. Ya, 2 bungkus, 3 bungkus, 1-2 jam tewas. Kalau ini ngupat nih, berepisode nyambung. Loma. Ya. Awak pun belomak nanti. Naudzubillah ya. Hati-hati. Iya, ini enak. Siapapun kena. Gitu ya. Iya. Kamu dulu komda, kami bilang dulu. Komda, kombur meledak. Dan daripada berkata-kata yang sia-sia, yang tiada faedah kepada akhirat. Ya. Memang nggak dosa kan, nggak ceritain orang, iya. Kira-kira tuh ada pahalanya nggak usah. Tapi kadang nolak seperti itulah. Kan gitu ya. Awak jemaah cemana? Yang ngajak ngomong awak ustaz, muallim. Aduh. Berani nggak? Ustaz aib orang, berani nggak? Nggak berani kan? Ya udah, makanya belum naik makomnya, belum makom mahmudah belum. Ya, ayo. Ustaz, maaf Ustaz ya. Itu kan naik orang Ustaz ya. Berani nggak? Nggak ya. Itulah kelemahan kita. Iya, nak pecat jadi boleh. Biar daripada kena pecat dari hamba Allah, ya dari umatnya Rasulullah. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Sakit perutku Ustaz. Sila Ustaz ya. Gitu. Itu jurusnya.
Ya. Apa copot kali sakit perut. Bohong kan? Tapi untuk maslahat. Nak mengembang ustad takut itulah salah. Itulah gaji salah itu. Mana ada kualat untuk membenarkan suatu yang salah. Ya. Yang salah mau dibetulkan, yang bengkok mau diluruskan. Mana ada kualatnya? Yang kualat tuh kalau salah tak beradab meluruskannya itu mungkin kualat. Ya. Ustaz, mohon maaf Ustaz ya. Ustaz, kenapa? Itu tadi Ustaz salah enggak Ustaz? Diam. Ngakui. Ustaz, permisi Ustaz ya. Tak izin Ustaz yo. Berani enggak? Sonyem. Sogan ya. Itulah. Itu akui. Silap kita. Ya. Salah kita. Maka aku berkata, hai Tuhanku, pada apa suatu selamat ruh dan badan, jiwa dan raga biar selamat itu pakai apa? Maka menyeru oleh yang menyeru, hai Aba Yazid, bermula selamat ruh dan badan itu di dalam meninggalkan segala keinginannya dunia dan segala lezatnya. Jadi mati aja lah copot-copot tawa. Ya kan? Tak boleh bersedap-sedap. Tak boleh berlezat-lezat. Gimana? Tak boleh. Ya. Pikiran hati itu tetonggok di situ. Mantap kali ini. Ke situ terus menerus. Lupa ya Allah, nikmat kali ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Masih kau rasakan hambamu ya Allah. Merasakan kenikmatan ini. Bagaimana nanti Allah kalau di akhirat kelak? Di dunia aja nikmatnya seperti ini ya Allah. Kalau di akhirat cemana ya Allah? Larinya ke Allah. Berpahala kalau makan, minum, enak-enak berpahala. Kalau ingat yang di akhirat. Lawang di dunia aja begitu nikmatnya kok. Apalagi nanti dia. Jadi bukan makan teri sambal ikan asin, bukan. Morning ke balo. Iya, buka telinga yo, makan ikan asin banyak-banyak makan telinga. Ayo. Bukan itu. Ya. Terus beli nanti yang nggak berkualitas, bukan, silahkan. Ya, apa dunia mazru'atul akhirah. Dunia itu jadikan mazru'ah, beladang kita, sawah ladang kita bercocok tanam, panennya di akhir. Nggak apa-apa Pak Isa beli Pajero. Ya, iya aminkan aja. Ya, rumah tepas mobil Pajero, kenapa rupanya? Kan gitu. Aku nih mensyukuri nikmat Allah. Diberikan sama Allah rezeki, ku gunakan. Bak rajin aku mengaji kemana-mana. Daripada mobil second, ya, cerewet, ya kan, merepet, kan gitu ya. Banyak yang nak dibotolin, kan gitu ya. Udah beli yang baru terus. Jangan Pajero sana orang titi sewa. Ada sana Pajero namanya, roda 3. Panas jobon jeru. Ya, jobon jeru luar dalam itu Pajeronya ya. Roda 3 ada di sana. Biar tak ngantuk, serius sekali. Nah, jadi lezat dunia bukan tak boleh, silahkan. Biar tahu ya, mengingat-ingatkan kita dengan kelezatan yang tiada taranya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini disayang-sayang. Makan pisang yang sudah banyak hitam-hitamnya, makan jeruk yang udah lombik-lombik misalnya. Adanya duitnya, nggak boleh berlezat-lezat kata mualim tuh. Polit gitu. Kan? Ya udah punya, nikmati. Syukur ini syukurnya, beli yang mahal, yang bagus.
Yang kualitas enak kan? Dah, alhamdulillah ya Allah. Ini kalau untuk diri sendiri pun sayang, di mana syukur awal? Alasan malam itu bilang tak boleh belezat-lezat awak di dunia. Salah kaji. Kan ya, salah lotak. Nah, jadi apa? Kelezatan dunia itu yang tak boleh ketika kita nanti gara-gara berlezat-lezat melupakan Allah. Melupakan kenikmatan yang kekal nanti itunya tak boleh. Ya, kalau adanya pula silakan. Gitu ya. Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu hadis. Ya, nikmati, tunjukkan. Gitu ya. Orang memang ada. Cuman bukan nunjuk kan beda ya. Ada baju baru. Pak Isar itu nampak pula ada itu merek Alras atau apa yang ngetop Haromain. Mana tak dipakai ngaji? Sogan, malu. Apa pula? Udah ada, pakai. Kata Ibrahim anak Adham, Ibrahim bin Adham, rahimahullah ta'ala, berpagi-pagi aku akan kebanyakan rijalullah. Tengok nih, yakni segala laki-laki Allah. Pikirnya anak laki-laki bukan. Ya, ini istilah. Yakni segala laki-laki aulia Allah. Wali-wali Allah, gitu ya. Apa? Di bukit, cocoknya di bukit, gitu ya. Lubnan ini bukan Libanon. Ya, bukan Libanon. Ini Lubnan nih, kalau tak salah ya. Nanti dicek lagi sama guru lain. Itu di Syria. Ya. Jabal Lubnan, Gunung Lubnan. Ya. Ini gunung tempat berkumpul para wali. Bukan Gunung Sibaya. Walaupun kemungkinan di sana ada waliullah, gitu ya. Mungkin saja. Maka dalam mereka itu berpesan akan daku. Para waliullah itu berpesan kepadaku, kata Ibrahim bin Adham, apabila engkau kembali kepada segala anak dunia, ya kepada segala halayak ramai, dan ajarkan olehmu mereka itu semuanya dengan 4 perkara. Ini, ya. Jadi ajarkan 4 perkara ini. Apa itu? 1. Barang siapa banyak makan niscaya tiada mendapat ia akan lezat bagi berbuat ibadah. Nih. Siapa banyak makan, ibadahnya enggak nikmat. Kenapa? Keganjal perut. Betul enggak? Makanya ini kan Ramadan ntar lagi. Itu bukan balas dendam. Ada Dawud, ada ini, ada itu. Masuk semua. Gitu 7:30 udah bunyi-bunyi ayat. Apa? Memang togang pokut, tapi tak bisa toga awak. Kan gitu ya? Tak enak. Jadi kalau saya, ini sharing saja, puasa itu turun 5 kilo. Bahkan bisa lebih. Dulu kalau lajang, itu makan habis tarawih baru makan. Bukan karena buka puasa banyak-banyak, enggak. Enggak bisa. Makan banyak. Nah itulah belajar qanaah di situ. Ya. Belajar qanaah. Ada macam-macam nikmat, Masya Allah. Semana ini? Sabar. Nanti. Ini gilirannya tarawih. Habis tarawih 4 lah situ. Istilahnya. Ya, enggak juga bisa berlebihan. Sayang mualim, daripada basi di luar, elok basi di dalam. Terus istilah anak muda. Ya kan? Yup. Daripada basi di luar, elok basi di dalam. Itulah. Oh ya udahlah. Iya, untung ada bulldozer. Itu. Jadi bersyukur kalau ada anak-anak muda di musola. Mereka lah yang paling banyak pahalanya. Menghabisi sedekah orang. Nanti pas sahur tuh udah pasti kenyang kan. Nah, itulah. Tapi nggak apa-apa, tujuannya untuk menyenangkan orang yang sedekah. Kan daripada mubazir kan? Udah.
Tapi hati-hatilah, bertahap ya. Jadi apa? Kalau banyak makan, tak terasa nikmatnya taat. Tadi keganjal. Ya, udah tuh duduk penuh pula. Insya Allah. Insya Allah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Lebih lama ending ciptanya. Tengok atuk tuh, tengoklah. Itu lama nanti. Tahu-tahu udah terang matahari. Udah bukan lagi isyraq, duha. Orang sana. Sini nggak ada kayak gitu. Ya, sekarang nggak ada. Sekarang malam nggak ada. Ya. Nah ini kan kaitannya dengan puasa kan. Maka juga sahur tuh bukan untuk apa? Bontot siang hari. Mak diperkirakan sahur. Ya, Kerala itu makan pagi. Nah, nanti jam 10, jam 9.10 ada snack-snack sedikit kan. Oh, makan siangnya jam sekian. Nanti habis kalau yang kerja habis asar, dekati asar kan ada break ngopi atau ngeteh kan. Nah, diperkirakan semua kayak ini 2 piring setengah ini sahurnya. Sahur itu sekedar apa? Sekedar ngambil waktu itu. Tasahharu kata Nabi. Makan sahur kalian. Fa inna fis sahur barokah. Sesungguhnya di dalam sahur itu, makan sahur, ya bangun di waktu itu ada barokah. Bukan untuk makan sahur itu untuk nabung. Diperkirakan makan pagi sekian, makan siang sekian, sambil ngemil sore sekian. Bukan tabungan itu, bukan. Ya, dan tak enak juga lah. Ingat, banyak isi, banyak yang dikeluarkan. Kalau udah pengalaman, cuman nggak kapok-kapok, ya kan? Yakin nggak? Ya coba bedakan sur kita, agak-agak pedas pula tuh ya kan? Banyak lah itu yang di store. Dibanding yang biasa. Ya, kenapa tadi? Ikan asinnya. Kan gitu ya? Biasa. Jadi ya sekedar. Insya Allah keluarnya pun sekedar. Atau lama dia di dalam itu. Coba banyak isinya. Ya kan? Baru teringat kajianlah, ya Allah. Lebih lama lah aku di WC ya Allah. Daripada duduk aku zikir ya Allah. Malah duduk zikir temenung semua. Di WC temenung lama. Kenapa? Banyak isi. Kecuali apa? Kita dijamu orang, ya kan? Tuan rumahnya bangsa care pula tuh kan? Wah, Pak Isa tambu Pak Isa tambu lagi. Pak Isa banyak menyenangkan tuan rumah. Gitu Pak Isa ya. Iya. Maka Imam Syafi'i kan banyak dia. Beliau banyak makan. Mana tempat Imam Ahmad? Pas ditanya, aku tahu, aku yakin. Ini apa? Rezeki yang halal. Semangat Imam Syafi'i. Makan tempat muridnya. Ya kan? Kalau kami tadi, tuan rumahnya banyak kali. Ya, tak tolok lagi. Nah, itunya. Mau dikantongi, tak muat kantong. Bocor nanti. Jadi siapa banyak makan di saya tidak mendapati lezat berbuat ibadah. 1. 2. Dan barang siapa membanyakkan tidur di saya tiada mendapati ia akan barokah pada umur. Kenapa? Tidur itu nikmat, tapi jangan kenikmatan. Kan nikmat tidur aja. Jadi kau ngaji kok tidur aja, nikmat. Enggak tempatnya. Kan gitu. Sholat pun nguap aja. Nah, minta sama Allah. Kan tak baik ya kan? Apalagi bunyi pula. Jangan ya. Kita udah ngaji. Rasanya, Pak, Bu, kalau aku lah malaikatnya, tinju itu orang. Kalau sholat, iya bunyi. Katanya, ya Allah. Itu anak-anak madrasah kalau baris. Mulut tutup.
Begitu ngomong tutup, yang sebelahnya, ya Allah. Itu memang. Kenapa? Dari rumah sudah salah. Di sekolah mungkin juga jarang sekali diingatkan. Cuma di madrasah yang cuma 2 jam, potong luar main-main, potong terlambat, bersih 1,5 jam, mau ditanamkan. Mohon maaf, kami madrasah, ini buka-bukaan aja. Ya ngopeni, lebih ngopeni. Di sekolah setengah hari kuku, bisa untuk jurus, ya, macan. Kok begitu? Pulang. Udah diingatkan 3 hari pulang. Suruh motong. Itu pun ada orang tua nggak terima. Dicabutnya anaknya. Apa nggak orang tua durlalek itu kayak gitu? Kalau udah durhaka kali, durlalek lah namanya tuh. Kan keras kan, durlalek keras kan. Durlalek tuh, dia pecahnya kalau disiram air panas. Nah itu. Sini nggak pernah dengar durlalek. Dulu, saya ingat kecil ada tukang piring, ya. Nah ini piring durlalek katanya, ditepukkan ke sepeda itu kuat, tak pecah. Tapi jangan kesiram air panas. Itulah piring durlalek itu. Koas. Itulah. Itu dia. Tak masuk istilah durlalek kemari ya. Itu. Itu saking durhakanya durlalek lah jadi. Keras sekali. Anaknya salah pun dibelanya. Jabotnya. Tak diberinya ngaji lagi. Coba lah itu. Kan orang tuanya durhaka kayak gitu kan. Itu. Udah pengalaman kali lah kayak gitu ya. Jadi banyak tidur tuh kurang barokah umur. Jadi apa kerja? Mati katanya. Apa mati? Akan tidur. Ya, jadi minta sama Allah. Ya, supaya apa? Ya Allah, tidurkan aku memang pada tempatnya untuk tidur. Kalau enggak, jangan melek ya Allah, gitu ya. Masa nerima duit tidur? Enggak kan, melek kan? Nah, bayangkan kita mengaji itu nerima duit terus. Jadi melek terus kan? Udah gitu aja. Saya sugesti, nerima duit. Jadi melek terus gitu ya. Bu, Bu. Ini ahad terakhir Bu, semangat Bu. Lama kita baru jumpa. Dan barang siapa banyak menuntut ia akan kegemaran manusia, maka tiada mendapat ia akan kegemaran Allah Ta'ala. Titi pantang tak top. Kan gitu ya. Jadi apa? Wah, selebgram ini segala macam lah istilah. Itu mencari apa? Cari popularitas. Itu bahasa sekarang. Ya, kegemaran itu popularitas. Popular. Itu istilahnya. Ngapain? Kalau Allah nggak suka, enek Allah dengan tingkah kita ya kan. Jadi tak palah kalilah. Iya. Kan gitu ya. Nanti upload, share. Tak perlu kali. Kira-kira Allah nge-share kita kepada malaikatnya enggak? Itu bisa. Kalau ini kita sering berzikir, itu Allah memanggil para malaikat, saksikan, ya itu hambaku, ya. Maka kata Allah, dia berzikir terus, maka nanti ya dia akan kuperkenalkan fi malain khairan minhu, di keramaian yang lebih baik daripada di keramaian yang dia berzikir. Artinya apa? Halayak umum, lalai segala macam, dia tetap berzikir kepada Allah. Kita di-share nanti oleh Allah kepada malaikat. Kan enak ya? Ya, tapi jangan kayaknya aku udah di-share lah ini. Jangan. Itu sok ngetop juga itu nanti. Gak usah perasaan-perasaan kali lah kayak gitu ya. Kayaknya, jangan. Itu kan kayaknya. Rupanya setan bentuk tangan. Kapok. Ya, banyak kayak setan. Dan barang siapa membanyak ia akan berkata-kata yang sia-sia.
dan mengupat-ngupat, naudzubillah, maka tiada keluar ia daripada dunia atas agama Islam. Wah, ngeri ya. Kalau dihalalkannya. Ya. Ketika ngupat itu dihalalkannya, iya dia keluar dari dunia ini tanpa Islam, naudzubillah. Termasuklah hasad itu. Ya, hati-hati. Iri itu, waduh, Masya Allah. Jadi gimana? Malah obat iri itu di Fawaidul Mukhtar kalau nggak salah. Obat kalau kita iri, doakan dia supaya sukses. Kan tambah berat tuh ya. Ah, udah. Kita iri sama seorang, doakan ya Allah sukseskanlah si anu. Supaya hilang iri kita. Nah, nanti kalau iri, percuma kau udah doakan dia sukses. Oh iya ya, sadar kita. Kan gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi berat ya. Iya. Ini nggak banyak lagi, kita habisin aja ya. Nah, kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, ya itu. Ini ulama besar, sufi besar. Rahimahullah taala, bermula berhimpun kebajikan sekalian itu di dalam 4 perkara ini. Nah, ini tengok. Ya. Jadi apa? Ya puasa ini kalau dilakukan bagus sekali. Adab ini yang 4 ini ya. Dan dengan dia jadilah aulia itu akan abdal. Oh, bukan tanggung-tanggung. Jadi kalau 4 ini bisa, ya kita lakukan, jadi wali abdal. Bukan tanggung-tanggung itu kan. Awak masih wali murid lah. Ya, kita sering banyak wali-wali dah ya gitu ya. Jadi wali murid atau wali nikah. Nah, ya nggak apa-apa lah. Tapi biar tahu nih kaji walinya. Apa? Pertama, melaparkan perut. Ini, maka puasa itu tadi. Sebab apa? Ketika lapar, berani nggak ada orang nawari lontong? Iya kan? Dikasih duit 1 juta. Sudah? Tapi ngasih lontongnya nanti. Hari Jumat depan. Ya, kan kami sudah puasa insya Allah kan? Hari Jumatnya ada orang mau ngasih lontong plus tambah duit 1 juta, tapi suruh makan lontongnya jam 10 pagi. Mau nggak? Ada yang mau? Nggak kan? Nah, itulah iman. Itulah iman. Udah tenang aja kak. Kakak, aku sembunyikan di dalam kamarku, kamar pribadi kak, tenang aja. Kita berdua, kawannya aku. Aku pas gak puasa, datang itu tamuku kak, tamu bulanan. Kakak ngawannya aku ya, tak kasih lontong yang paling enak, tak kasih 1 juta. Hitung-hitung buat raya. Kan gitu ya, atau buat bubuko. Berani nggak? Enggak. Itulah iman. Kenapa? Biar lapar, yang masuk sedikit atau banyak sama hasilnya. Apa? Batal puasa. Jadi hebat puasa itu, ya. Ini masuk ke lapar itu tadi. Bukan lapar itu saja, yang ketika lapar bisa ngadu sama tukang lontong. Kak, OKI, enak kali lontong kakak ini. Pas kali untuk berbuka nih. Mau kau tet? Ditawarinya kita. Mau bang? Mau Pak Isa? Jam 5. Lapar kali. Berani? Enggak kan? Kalau mau ngadu-ngadu sama siapa? Bisa ngilangkan lapar kita? Enggak. Akhirnya ngadu ke Om. Itu dia. Ya. Jadi lapar itu rahasianya, hikmahnya, kita banyak ngadu ke Allah. Makanya orang sering puasa itu dekat dengan Allah. Tapi hati-hati. Nanti diuji sama Allah. Ada orang yang puasa Senin Kemis, dia jopa japunya manjur, ombus-ombusnya. Nah, hati-hati juga. Salah niat. Kenapa? Mak, selama aku puasa Senin Kemis nih, sudah 1 tahun 2 tahun, banyak orang asal tempatku minta umi-umiin, berhasil. Cair. Dan gitu ya. Hati-hati. Biar tajam lagi, terus
Kulanjutkan. Ah, salah niat. Hati-hati ya. Kadang dibukakan sama Allah yang seperti itu. Ah, hati-hati. Ya. Nah, jadi apa? Ya Allah udahlah. Ya, tutup saja Allah. Tapi jangan puasanya diberhentikan. Tutup niat yang jelek tadi. Supaya ngundang orang untuk macam-macam lah. Supaya cari itu jangan. Nah, itu yang perlu diperhatikannya. Hati-hati. Nah, itu. Mau Allah mancing seperti itu. Jadi orang lapar itu apa? Cindungnya balik ke Allah. Ke sana sinyal. Sudah itu, kalau puasa makan sepiring dengan makan tadi sebutir sama. Efeknya pada hukum sama-sama membatalkan. Coba itu kita tarik ke dalam kehidupan sehari-hari. Sepatah kata salah dengan berpatah kata yang banyak salah. Sama kan berdosa. Coba dari yang kecil. Yang kecil tadi aja nggak berani sebutir nasi. Konon lagi sepiring. Coba dengan dosa seperti itu. Jangankan besar, dosa kecil aja nggak berani. Paten lah kita itu. Ya kan? Nah itu. Ambil filosofi membatalkan puasa. Hasilnya sama. Setetes dengan satu botol aqua ini sama hasilnya. Sama-sama membatalkan puasa. Ya udah, kecil pun dosa. Berhadapan dengan apalagi besar. Itu dia. Nah, jadi ini pertama melaparkan perut. Banyak-banyak puasa. Ataupun begitu dia nggak puasa, tapi tidak jor-joran. Ya. Tidak bolak-balik makan. Nah, jadi ada rasa lapar itu. Walau dia tidak berpuasa. Itu apa? Mengistirahatkan lambung, mi'dah. Terus tanpa dirawat, apalagi olinya nggak diganti-ganti. Pakailah terus kereta itu. Lama-lama berasap dia kan. Habis itu gym lah itu. Kedua, diam daripada berkata-kata yang tiada memberi faedah kepada akhirat. Ini hampir dengan di atas tadi kan. Ngomong, cerita, ada nggak faedahnya? Enggak, dah. Sampai di sini dulu. Apa? Nggak ada ini pulsa pahalanya. Udah diem yuk, dah zikir. Ketiga, menjauhkan diri daripada segala manusia. Batasi pergaulan. Oh, memang dia nggak keluar dia dari rumah, tapi kawannya entah di mana-mana. Ininya nggak berhenti. Itu pula sekarang. Jadi saya bilang HP itu dajjal peta saya bilang. Kenapa? Ya, nggak ustadz, nggak siapapun bisa kena. Saya tengok, posting. Iya. Hampir jam 2 malam. Kapan subuhnya ini? Oke lah subuh. Bisa berjemaah enggak? Awal waktu enggak? Kalau tidurnya jam 2 malam. Bukan dalam rangka ibadah. Nah, itu tadi. Ngaji dia. Ya. Tak ngaji apa-apalah. Ngaji dia. Di-share. Jam 2 malam. Kawan nih kok belum tidur. Hati-hati. Tua muda bisa kena. Batasi pergaulan. Termasuklah dengan media sosial. Itu yang paling payah. Karena semua ada. Ya, semua bisa. Anak baru merangkak pun merangkaklah dia. Sebelahnya HP ini pegang. Hati-hati. Cemana anaknya nggak taat dan patuh sama HP? Gitu ya. Jadi menjauhkan diri itu membatasi pergaulan. Keempat, berjaga malam, ronda malam. Ya. Apa? Tidak tidur pada malam karena berbuat akan ibadah akan Allah. Jadi lupa sayanya. Ya, mereka jauh ya, apa lambung mereka dari madhaji', dari tempat tidurnya. Artinya apa? Sedikit tidur. Nah, bukan nggak tidur sama sekali. Ya, adalah paling enggaknya malam itu dia bangun sebelum subuh. Itu latihannya. Jangan
apa dulu? Maksa. Jam 2. Jam 2 tidur, subuh tinggal. Jam 2 bangun, subuh itu tinggal ngantuk-ngantuknya. Nggak bagus kan? Itu yang fardu malah itu nggak berkualitas. Kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus manajemennya betul lah. Jadi gini, kalau mau tidur cepat, insya Allah bangunnya juga cepat. Itu sudah. Atau tidurnya cepat, bangun pas tengah malam, ngamal-ngamal tidur lagi, dekat subuh bangun lagi. Malam tuh bukan hanya dibagi 3, kadang dibagi sampai 6. Ya, dari maghrib ya sampai ke subuh bagi 6. Mau yang keberapa kita bangun? Kalau mungkin sebelum jam 3 ngamal lah, tapi tidur lagi, karena nanti pas subuh ngantuk-ngantuknya. Kita bukan kelas Abdal tadi, belum. Kita masih kelasnya Abdel, kan gitu ya. Masih Abdel kita, nah, itu. Akan datang pengajaran yang ke-40.